wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Amin. Allahumma amin. Puja puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya dan kita selamat bisa berjumpa berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Para calon jamaah umroh yang dirahmati Allah, pertama ini kita manasik ya hari ini. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah gambaran apa yang akan dilakukan saat kita berangkat haji atau umroh. Namanya manasik haji atau umroh. Perlu diketahui bahwa umroh itu hukumnya kata Imam Syafi'i wajib juga. Atimul hajja wal umroh, wajib bagi yang mampu. Ya, umroh sama dengan haji. Cuma haji termasuk rukun Islam, umroh tidak. Tapi intinya wajib bagi yang mampu. Dan insya Allah rencananya ada 4 orang jemaah yang akan berangkat bulan Januari ke tanggal 21 ya, tapi plus Turki. Turki dulu sekitar 3 hari, Turki baru ke Madinah dan Mekah. Kemudian kalau terbaiknya adalah Pak Budin dan Bu Mai, insya Allah mudah-mudahan Allah wujudkan niat kita berangkat insya Allah Ramadan awal sampai pertengahan Ramadan, lebih kurang 2 pekan atau 2 minggu ya. Dan alhamdulillah saya sudah mengalami semuanya, umur biasa, umur Ramadan juga masya Allah nikmat ya. Lebih ke Turki bisa refreshing dulu, jalan-jalan, happy, asyik masyuk insya Allah. Dan ujungnya tetap niat kita ada umroh, niat umroh ya, bukan niat ke Turki bukan niat bersana-sana tapi niat ibadah umroh. Cuma sebelumnya kita bolehlah rihlah dulu ya. Juga perlu ingat bahwa ibadah umroh itu memang ibadahnya agung, agung luar biasa. Bahkan bisa menghapus dosa yang pernah kita berbuat semuanya. Kalau puasa kan dosa setahun misalkan ya, tapi umroh, haji, dosa sepanjang hidup. Dan umroh tuh haji juga. Kata Nabi, hajjul asghar, haji kecil. Jadi umroh tuh haji juga, tapi haji kecil. Kenapa? Karena ada umroh, tak ada wukuf di Arafah, tak ada melempar jumrah, itu aja. Tak ada juga. 2 hal. Jadi tak ada wukuf dan tak ada melempar jumrah. Cuma kita tetap berjalan ke sana. Nanti leadernya, mutawafnya akan berangkat juga ke Arafah. Ya, cuma tidak wukuf. Segera kita pelajari bagaimana wukuf kalau kita berangkat haji dan bagaimana melempar jumrah dan sebagainya. Ini insya Allah ini adalah sebuah ibadah yang memang agung, pahalanya luar biasa. Terlebih kalau kita salat nanti Pak di Mekah, di Masjidil Haram, itu 1 kali salat sama dengan 100.000 kali salat di tempat lain selain Masjid Nabawi. Nabawi 1000 kali. Jadi kalau Mekah 100.000 kali lipat, kalau Madinah 1000 kali lipat, kalau Al-Aqsa 500 kali lipat. 3 masjid yang memang lebih istimewa. Ini yang perlu diingat supaya kita semangat terus ya. Insya Allah. Cuma saya mungkin insya Allah Pak Bari, Vira, Rafa dan Cici, Bapak tapi saya nemeninnya. Mungkin Bapak sampai ke Balai aja lah. Tapi hati Bapak ikut sana. Ya. Ke Mesir Pak, nggak Mesir, jadinya ke Turki. Jadinya ke Turki, karena Mesir kemarin itu jemaahnya kurang. Kalau ke Turki udah banyak, jadi agar tak lama nunggu, tahulah ke Turki aja gitu. Dan banyak Pak, mungkin lebih kurang sekitar 25 jemaah. Dan mungkin langsung dibawa sama yang punya Ustadz Monas. Monas itu Ustadz Muhammad Nasiruddin Pak. Singkat Monas. Biar gampang mungkin nih. Ustadz Nas aja. Dulu pikir Monas itu Jakarta gitu kan. Rupanya nama
orangnya gitu yang punya singkatan. Ini yang segera pengantar pembukaan bahwa ibadah umroh itu adalah ibadah yang sangat agung. Maka niatkan ibadah ikhlas. Perjalanan kita ibadah ikhlas, artinya serahkan semuanya kepada Allah SWT. Kita bukan buat bersenang-senang, tapi ibadah. Dan ketika ibadah kita tentu ada imamnya, gitu. Macam sholat ada imam, ada makmum. Nah bapak semua ibu makmum ya, ikut imam. Imam itu nanti disebut tour leader. Nah, kalau dalam ini mungkin sekalian yang punya si Ustadz Monas tadi, masya Allah ya, langsung bawa juga. Dan insya Allah beliau fleksibel pak, bisa dia diskusi lah, berbagi pendapat, silakan. Jadi selama perjalanan tolong ikuti imam kemanapun, tak boleh memisahkan diri, tak boleh berpencar jauh, apalagi kalau lagi itu boleh jauh-jauh, mesti bersama-sama ya. Kalau perlu bukan tangan, pegang tangan. Kenapa? Nanti kalau di Mekah tuh mbak rame luar biasa, desakan kadang terpisah pak, hati-hati. Jadi mungkin nanti Papa Hari depan, anak di tengah, biar di belakang ya. Bahkan ada orang sana, orang Turki diikat pak pakai tali, ada, takut hilang gitu, terlepas pisah. Nah, itulah bahaya. Kalau Bobudin mau italah hilang paling sehari aja. Ada talinya bang. Aduh, subhanallah. Itulah gambaran awalnya tentang masalah umroh. Iya pakai tasri, iya. Iya. Nanti ada pak yang cewek, ada mutafiknya, pembimbingnya ada, yang laki ada. Ada yang pengen gampang pak, pura-pura sakit. Banyak. Dia pernah juga tuh, ada yang sakit temennya, bisa pak masuk gampang gitu ya. Tapi nggak salah itu ya, nggak usah. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ini makalahnya, Bapak Ri. Jadi simpel aja, ini silakan nanti dipelajari kembali rumah. Pertama ada hal-hal yang memang mesti diingat. Yang paling bawah tuh hal pertama tentang sunnah-sunnah ya. Pertama mandi sebelum berihram. Jadi nanti kita gini, ke Turki, adalah itu nggak ada apa-apa ya, Turki silakan. Nah nanti ke Madinah. Nah, ke Madinah, setelah di Madinah berpari istirahat, salat ke Masjid Nabawi, terus insya Allah perbanyak gitu. Nanti setelah ada informasi akan berangkat ke Mekah ya, untuk melaksanakan umroh, maka pagi-pagi itu biasanya atau tengah hari biasanya kita suruh mandi. Sebelumnya tolong gunting kuku dulu, kalau yang cukup-cukup silakan sebelum mandi, sebelum mandi ihram ya. Semula ini silakan cukur kumis kalau mau ya, dan sebagainya silakan boleh. Dan itu gunting kuku juga ya. Baru mandi niat ihram aja, mandi sebelum berihram itu aja pak, dalam hati aja, tak payah pakai nawaitu sebenarnya ya. Jadi tak payah pakai nawaitu, cukup di hati niat untuk mandi ihram karena Allah. Jadi niat mandi ihram karena Allah. Dah. Mandi seperti mandi keramas biasa, ujung rambut sampai kaki bersih, masih boleh pakai sabun dan sebagainya boleh. Nah, karena belum mulai ihramnya, belum mulai pakai minyak wangi, dan minyak wangi itu di kulit pak, bukan di kain. Nah sini ya, leher, di tangan ya, ke baju silakan juga. Nah, baju biar tak bau silakan. Perempuan tak boleh, tak usah. Itu jadi mandi terus memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Nah, melafalkan niat ihram di mikot. Nah, nanti setelah mandi jalan pak, naik bis ke Bir Ali namanya, Masjid Bir Ali. Bir Ali, ambil mikot dari Bir Ali itu. Kira-kira 100 kilo lah ke Bir itu dari Madinah. Bir Ali namanya. Salat 2 rakaat, boleh tahiyatul masjid, boleh
sholat duha boleh. Tapi seperti niatnya adalah sholat sunat ihram. Tadi mandi ihram, yang kedua sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram, ya. Ya di Mikot, di Bin Ali. Di Bin Ali ya. Itu sudah pakai kain ihram, Pak, ya. Sudah pakai kan dari hotel di Madinah langsung ke Bir Ali, Masjid Bir Ali itu sudah pakai kain ihram. Salat 2 rakaat. Salat sunnah ihram. Minimal 2 rakaat salat sunnah ihram. Boleh tambah duha, boleh tambah tahiyatul masjid boleh. Yang intinya adalah salat sunnah ihram. Ya, intinya. Terus sudah salat, kembali ke bis. Nah, selama di bis duduk, nanti akan dibimbing oleh tur leadernya atau mutawifnya untuk membaca niat, ya. Dan niatnya dilafadzkan. Ini ada sunnahnya. Gampang niatnya, labaikallahu umratan. Labaikallahu umratan, gampang. Itu aja. Nah, nanti ada doa lain silakan, tapi itu tambahan aja. Yang inti adalah niat tadi. Labaikallahumma umratan. Ya. Umratan. Iya. Jadi nanti sebenarnya apapun ada leader, ada mutawif. 2 orang yang bisa bimbing kita. Yang tugas utama memang mutawifnya, bukan leader. Tugas utama mereka adalah membimbing jemaah mutawif. Mereka menemani kita semenjak kita sampai ke Madinah. Sampai pulang. Itu mutawif. Jadi dia akan bimbing. Misalkan kata dia labbaikallahumma, labbaikallahumma, ikut aja, membeo umratan. Nah, gitu ya. Terus apalagi niat yang dibacakan terserah, ikuti aja. Ikuti saja. Umratan. Ya. Terus sudah niat, yang tadi Allahumma labbaikal umratan, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda dan seterusnya. Yang laki-laki dikeraskan, yang perempuan dipelankan. Ini kadang terbalik, yang keras perempuan. Ada selalu gitu. Enggak, saking semangatnya. Saking semangatnya, biasanya yang keras malah perempuan gitu. Ya laki malah pelan. Harusnya laki-laki keras, perempuan pelan. Dan irih lah. Labbaik Allahumma labbaik. Laki-laki semangat. Ya. Terus sepanjang perjalanan ke Mekah, baca terus. Capek, istirahat dulu, pelan kan. Tidur, boleh sekali-kali tidur. Nah ingat, talbiyah lagi, ya gitu aja. Ya. Nanti pertengahan jalan mungkin istirahat di tempat istirahat, mungkin makan atau apapun, ngopi, ada di sana. Mau makan mie rebus, top mie, 25.000 kalau salah. Kalau sekarang tak berapa? Tak mahal juga, tak mahal ya. Nah, 20 atau 25 tak mahal Pak. Ngopi-ngopi lah, misalkannya apapun ada aja. Dan berangkat lagi menuju Mekah. Masih bertarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik selama kita perjalanan sampai ke batas kota Mekah. Nanti mutawif dan turim memberitahu kita akan masuk kota Mekah. Berhenti dulu, baca doa lain. Nanti ada dari bukunya ini, ya. Ada doa ketika masuk kota Mekah. Ada tugu Pak, batas kota tuh. Batas tugu masuk. Nanti masuk ke hotel dulu, hotel di Mekah. Nah, hotel Mekah, istirahat sebentar. Ini masih pakai kain ihram ya, istirahat. Dan tak boleh ganti. Tak boleh ganti. Tetap ihram, mandi pun tak boleh pakai sabun lagi. Karena mau wangi sabun tuh. Tak boleh ya. Dia mandi cuma air aja belas, sekedar mendinginkan badan, mandi. Nah, boleh makan silakan, ke kamar mandi boleh silakan, apapun. Ya, masih ihram dia. Istirahat silakan. Nah, setelah masih, iya. Semenjak dari kota Makkah tadi tetap pakai kain ihram, tak boleh ganti. Jadi udah sampai Mekah, istirahat di hotel, makan mungkin, dan kemudian berangkat ke Masjidil Haram. Biasanya malam hari atau tengah hari, tengah malam, agar harapannya agar terlalu padat. Ya.
Nanti berjalan ke Masjidil Haram, tak boleh lagi Pak talbiyah, berhenti talbiyah. Nah, terus masuk ke Masjidil Haram, ada doanya, nanti kita sampaikan di buku ini. Doanya masuk ke Masjidil Haram, terus dibimbing sama mutawif atau tour leader untuk menuju depan Ka'bah. Nah, depan Ka'bah, dan sudah terlihat Ka'bah, berhenti, dan tour leader mutawif akan memimpin doa bersama ketika menghadapi Ka'bah tadi. Belum. Jadi cuma diam aja, ikut mutawif. Ya, kata mutawif, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia, membeo. Ya. Atau kita kan punya ini nanti. Ini bisa digantung di leher, Pak. Ini. Baca aja. Ini. Ya. Jadi peta agamanya ini gantungan doa-doa, zikir. Ya. Nah, setelah ini pakai ikan ya. Setelah baca doa ketika melihat Ka'bah, masuk lagi merapat dan akan mulai tawaf dari mulai Hajar Aswad. Barulah ini ibtira namanya, tangan kanan di pundak kanan dibuka, gitu, nampaklah pundaknya. Terus baru berjalan putar sebanyak 7 putaran. Doanya adalah boleh apa saja. Yang hafal, yang bisa, silakan baca. Tak ada khusus doa putaran 1, 2, tak ada. Walaupun di buku ada. Putaran pertama ini bacanya, putaran kedua ini. Sebenarnya apa saja, Pak. Cuma kalau kita tak banyak hafal doa, makanya buku ini membantu. Misalnya doa pertama ini baca, ya. Kedua ini baca, terus boleh. Dan ingat ya, mutawif membimbing doa kita. Ikuti aja, ya, mulai pertama, ya, sampai ke Hajar, sampai ke Rukun Yamani. Rukun Yamani sujud sebelum Hajar Aswad, Rukun Yamani. Berbaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja yang memang Nabi sunahkan. Doanya doa sabu jagat ketika dari Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad. Yang lainnya terserah apa saja. Boleh pula Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, apa saja. Tapi kalau kita memang pengen sama-sama berjamaah kompak, ikuti mutawif. Mutawif kan baca ini. Bismillah, ikuti aja, membeo. Atau ibu, bapak cukup amin, amin, boleh. Karena sebenarnya ibadah haji umroh itu ibadah fisik, Pak. Tak baca pun tetap sah. Tak baca apapun tetap sah. Yang penting keliling Ka'bah. Iya. Cuma itu daripada melamun, bual-bual, ya isi doa, sayang. Makanya doa jemaah Indonesia ketika sa'i baca teks Pancasila, bukan doa jika ada, Pak. Viral, Pak. Masya Allah. Itu kacau itu. Kalau tak bisa baca, diam aja lah. Bukan itu, ini namanya pintar keblinger, Pak. Kacau itu gaman. Kemudian membaca talbiyah, doa di sana ada membaca doa ketika mau Ka'bah, Makkah. Membaca doa saat masuk Masjidil Haram, doa melihat Ka'bah ada semuanya. Mencium Hajar Aswad kalau mampu. Papari kalau kuat ya boleh, kalau tak kuat usahlah. Orang tinggi gede-gede. Jadi gantinya kadang Nabi melambai dari jauh. Taran Bismillah Allahu Akbar sambil menghadap ke Hajar Aswad. Itu aja. Bismillahi Allahu Akbar. Ikuti yang lain. Rame, Pak, bukan cuma kita aja, nanti sama-sama tuh. Sunnah. Usahakan kalau bisa mencium boleh, kalau tak bisa itulah jangan memaksakan. Dan ada oknum yang suka minta minta duit untuk lupa, nggak salah ya. Nabi sudah mengajarkan jalan keluarnya adalah melambai dari jauh sambil melihat Hajar Aswad. Di Rukun Yamani, antara Rukun Yamani dan Hajar boleh mengusap iswa Ka'bah kalau sempat, kalau bisa, tak bisa jauh aja lah. Tapi terbaca Bismillahirrahmanirrahim tak bisa. Itu hanya baca saat menghadap ke Hajar Aswad. Tahun 2020 saat COVID datang, Pak, kami kan
jemaah umrah yang masih diterima 2 jemaah, saya dengan jemaah Tengku Zulkarnain. Habis itu ditolak semua, dipulangin, boleh. Hikmahnya memang kosong, bukan kosong ya, lenggang lah, tak sebadat biasanya. Nah kami hampir sampai ke Hajar Aswad, karena dorong udah daripada celaka keluar aja, saya bawa isi keluar aja. Nah, jadi sampai ke Hajar Aswad karena dorong, daripada celaka bahaya sama masakan. Tapi kami pendek kecil, orang tuh tinggi-tinggi, tak masalah, tak masalah. Bahkan yang lain pun tak masalah, yang penting nggak sengaja gitu Pak. Tak sengaja Pak, tak bisa kalau ini. Kadang ada aja nih. Tapi tak niat dan tak sengaja. Dan ketika tawaf tak boleh batal wudhu, batal ulang dari awal. Nah, lain sa'i, kalau sa'i itu batal misalkan di putaran ketiga wudhu lagi sambung boleh sa'i. Tapi kalau tawaf seperti sholat tak boleh batal, boleh ulang lagi dari awal. Itulah bedanya. Makanya kalau suka biasa berarti usah jauh-jauh dari jalan keluar tuh supaya bisa berwudhu lagi. Ya. Enggak. Tapi kan padat Pak. Padat. Tak sempat ini. Kalau sempat boleh silakan ya. Segelas air aqua boleh. Tapi kadang tak ini sempit. Setelah 7 putaran ya tawaf, sampai ke menghadap ke Hijr Ismail, Multazam, ada Maqam Ibrahim. Ketika di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, tengah-tengah Pak, pojok Hajar Aswad, pojok tuh pintu Ka'bah, itu namanya Multazam. Doa yang paling makbul. Ya. Baca apa saja doa yang kita minta sama Allah. Itu tempat yang paling ijabah. Ya. Misalkan Pak Budin, ya Allah saya menikah lagi, dikabul. Apapun ya, insya Allah itu multajam Pak. Kemudian setelah menghadap ke Maqam Ibrahim, ada doanya nanti kita ajarkan. Rabbi adakhalini mudkhala sidqin dan seterusnya, ada doanya. Dan setelah itu beres tawaf, tutup lagi. Ini kain ihram tutup lagi, tutupkan sampai tutup semua pundak, bahu. Baru sholat sunat tawaf, menghadap ke Maqam Ibrahim atau ke Ka'bah kalau tadab. 2 rakaat dan bacanya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu, 2 surat, 2 rakaat. Nah setelah itu doa menghadap ke Ka'bah. Nanti dipimpin sama mutawif dan tour leadernya insyaallah. Jadi tapi kita punya pemimpin, punya mutawif, pembimbing. Itu yang perlu diingat. Jadi sebenarnya tak payah Pak, kita punya mutawif, punya tour leader 2 orang, ikutilah mereka. Atau kita pegang ini, jangan lupa ya. Kemudian minum air zam-zam. Dari setelah tawaf, jadi jangan keluar dari tawaf tuh ada banyak zam-zam. Minum air zam-zam, doanya ada nanti ya, doanya itu paling banyak tuh doa minum zam-zam ya. Ini ada doanya minum zam-zam. Misalkan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Ada apa? Birahmatika arhamar. Itu paling banyak Pak. Bentar minum zam-zam, itulah kesempatan kita ya. Kalau tak umrah haji, nunggu jamaah pulang dari sana, dapatlah segelas kecil, senangnya bukan main. Ya, dapat merasa senang bukan main. Tapi kalau kita sana, masya Allah, puas. Mandi pun silakan, asal mau bawa air zam-zam ke hotel. Ya, minum zam ke hotel, bawa untuk mandi silakan, tak masalah. Nah, itu kelebihan daripada kita berangkat haji dan umrah. Nah, kemudian ada wajib umroh ya di halaman kedua. Niat ihram dari mikot, memakai pakaian ihram dan mematuhi larangan ihram. Apa larangan ihram? Nah, pertama rukun ihram 5. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, bertertib. Ya. Kita semua dulu.
tadi setelah tawaf 7 putaran minum zam-zam, dan kadang-kadang berdiri Pak, berdiri minum jam, ya. Kalau tak mau berdiri silakan jongkok. Dan kemudian jam-jam diusapkan ke rambut, ke muka, ya. Ini itu ada sunahnya. Itu ada sunahnya. Nah, kemudian setelah minum zam-zam, ya, setelah tawaf minum zam-zam, tawaf, sholat sunnah tawaf, minum zam-zam, terus kita akan diarahkan ke sofa, melaksanakan sa'i, jalan dikit, mutar, antri, sampai kita naik ke bukit sofa. Nah, sampai naik ke bukit sofa, ada bacanya, nanti dibimbing sama mutawif atau leadernya. Dan sampai doa selesai, baru mulai putaran sa'inya. Putaran sa'i, jalan, jalannya pelan, dan ada namanya di atas tuh lampu hijau memanjang, ya. Jadi kita harus lari kecil kalau bisa, sambil baca doa. Nanti ada doanya. Balik kecil, ya. Ada sekira berapa meter lah lampu tuh. Dan selesai lampu hijau, biasa lagi, jalan lagi terus sampai ke Marwah. Naik ke bukit Marwah, baca doa ayat Inna Safa wal Marwah min sya'airillah dan seterusnya, baca lagi, ada doanya nanti di sini, ya. Dan kemudian dari Marwah ke Safa, turun Allah Akbar pada seterusnya sampai naik ke Safa, Inna Safa, terus gitu. Setiap naik bukit Safa atau Marwah, baca doa Inna Safa wal Marwata min sya'airillah fan hajjal baita wa tamar dan seterusnya. Ya, ada di sini yang kita uraikan. Terus 7 kali. Jadi berawal di Safa, terakhir di Marwah. Dan selesai sa'i, doa, baru tahallul. Lalu cukur rambut. Nah, syarat yang mencukur adalah sudah dicukur. Tak boleh mencukur kalau belum dicukur. Makanya siapapun boleh minta cukur, tolong atau siapapun boleh minta. Atau misalkan nanti mutawif atau tour leader cukup sama orang lain, baru beruntun, ya. Misalkan nanti Pak Budin cukur duluan, ya, boleh nanti mencukur Umay, ya. Nah, jadi simbolik aja, 3 tempat, depan, kanan, kiri, ya. Misalkan kalau perempuan 3 inilah, 3 lain aja bisa. Nanti diajarkan, ya. Ya, ya. Kalau belum cukur, tak boleh cukur. Ya, ya. Tapi di koper, ya, simpan, tak boleh di tas kecil, di tenteng tak boleh ke bekas. Tapi simpan di koper besar. Gunting kuku, gunting kecil, ya, untuk tahallul. Atau tak bawa pun, insya Allah banyak sana Pak, banyak, ya. Jadi udah tahallul selesai. Jadi tahallul itu menghalalkan Pak. Jadi kembali boleh apapun dilakukan, termasuk pakai minyak wangi, gunting kuku, semuanya boleh lagi. Yang tadi tak boleh, boleh lagi. Ya, ini selesai umroh Pak. Nah, nanti umroh lagi mungkin yang keduanya ada lagi. Umroh kedua boleh nanti dipimpin sama turisnya, boleh atas nama orang tua yang sudah meninggal, boleh, ya. Tapi ada pemahaman salaf yang lain, tak boleh. Umroh itu hanya sekali safar, sekali umroh, ada. Nah, terserah kepada kita. Nah, kita bolehlah, kalau saya mengatakan tak masalah kalau kita mau mengumrohkan badal umroh, ya, buat keluarga yang sudah meninggal, ayah kita, ibu kita, silakan. Umroh yang kedua. Dari umroh kedua tuh mungkin mengambil mikot yang berbeda, mungkin di Ji'ronah namanya, ya, sekitar 20 km dari kota Mekah, keluar jalan sambil untuk umroh yang kedua. Umroh yang ketiga ada lagi, ya, di Mekah tempat lain Pak. Pertama kan Bir Ali, yang kedua tuh mungkin Ji'ronah temenan gitu, ya, dikasih tahu. Silakan mau umrohkan siapa, nanti dipandu sama mutawif juga niatnya. Nah, umroh kedua sama juga,
tawaf, sa'i, tahallul sama ya. Pakai kain ihram sama juga. Itulah. Dan untuk tawaf sebenarnya boleh kapan saja. Di luar umroh boleh Pak tawaf. Jadi tawaf itu macam salat. Habis salat umroh, tawaf, habis salat tawaf. Cuma tak boleh di bawah gitu. Tak boleh di bawah di lantai dasar di Ka'bah. Mesti di atas, Pak. Sekarang di bawah cuma untuk yang umroh. Tawafnya yang tawaf bukan umroh, tawaf sendiri mesti lantai atas. Sekarang kalau dulu bebas. Nah, sekarang yang di bawah yang lantai dasar yang ada Ka'bah langsung itu hanya yang umroh tawafnya. Tawaf lain boleh di atas, keliling sama 7 kali. Itu tentang umrohnya. Bahkan kata travel 3 kali ya umrohnya. Silakan ikuti atau mau sekali aja boleh. Yang kedua ikut jalannya aja boleh, terserah. Ya. Iya. Jika pemahamannya seperti salafi, sekali umroh, Pak, yang sah. Kenapa sekali safar gitu? Silakan jalan ikut jalan aja. Tak umroh juga boleh. Tapi kalau kita menerima pendapat yang boleh umroh sampai 2 kali juga, silakan juga ya. Misalkan Vira yang umrohkan ayah misalnya, ya silakan juga 3 kali ada kesempatan. Terakhir ada umroh tawaf wadah. Tawaf ketika kita meninggalkan kota Mekah. Tawaf perpisahan, Pak. Perpisahan, tawaf baru pulang. Ya. Tawaf aja, ya. Kemudian larangan umroh ihram ya. Pertama, tidak boleh memotong kuku, mencabut rambut, potong apapun lah, menggaruk sampai kulit terkelupas atau mengeluarkan darah. Jangan sampai ya. Jadi biar aja. Udah tak boleh menggunakan parfum termasuk sabun dan sebagainya. Tak boleh bertengkar, tak boleh Pak. Bertengkar tak boleh ya. Jadi sana mesti hati itu ikhlas ya. Intinya ikut imam, usah menentang ya, usah bertengkar. Kami ada pengalaman juga jamaah yang bertengkar. Jangan sebenarnya. Ingat ini sedang ihram. Tak boleh mesraan, tak boleh ya, Pira. Mentang-mentang suami istri tak boleh. Selama ihram. Tak ihram serah bebas. Ihram itu sehari aja, ya. Tak boleh hubungan suami istri ya, jelas ya. Tak boleh berkata yang tak baik. Misalkan makan tak enak. Biasanya orang itu selamanya tak enak. Ini dalam jemaah juga, jemaah kita bilang tak enak, selamanya tak enak, Pak. Selama makan di sana tak enak. Sadar ya Allah, pasti mungkin berkata tak enak. Selama di sana tak enak makan. Jadi enakin aja lah, nikmati. Bismillah. Ada jemaah kita, Pak, nggak saya sebut namanya. Dilarang menikah atau menikahkan yang tak boleh berburu. Ada misalnya ada apa ya, capung, tak boleh ya. Ada misalkan nyamuk, biar aja sedekah darah ya, boleh buang aja atau usir aja. Tak boleh membunuh, berburu, tak boleh juga. Kecuali mengancam, misalkan ular bahaya kan, boleh gitu. Kemudian tak boleh mencabut tumbuhan, sama juga. Ada rumput dicabut tak boleh, ada ranting malah dipatahkan tak boleh. Kita sedang ibadah ya. Kemudian tak boleh bermikaf ya selama umroh, selama ihram. Pria tidak boleh menutup kepala, teman-teman. Tak boleh. Boleh pakai tutup kepala apapun, peci atau tak boleh selama ihram. Kalau tak ihram tak pakai itu apa lah ya. Tak apa. Cuma kalau tak sedang ihram boleh pakai gitu kan. Tapi sedang ihram, sedang umroh tak boleh pakai ya. Termasuk wanita tak boleh menutup wajah, tak boleh cadar, tak boleh buka cadarnya. Tak boleh memakai sarung tangan, tak boleh juga. Ya, tangan tak boleh tutup. Mata kaki juga sama. Tak boleh memakai alas kaki dan menutup mata kaki. Telanjang, iya laki-laki. Boleh. Iya. Yang laki-laki tak boleh memakai pakaian berjahit selama ihram. Termasuk CD. Saya ingat almarhum Pak John. Pakai CD. Ihram dia denda, Pak.
dendanya 3 macam. Yang paling ringan adalah memberi makan 60 fakir miskin. Paling ringan. Maka jadi Sidi, Mumai, udah di hotel, hah? Pak Jun, Sidi, sudah bilang jangan pakai. Saya lihat di hotel masih ihram pakai CD. Iya, tak boleh pakai. Karena berjahit, ilah kena denda lah. Ya. 60 orang miskin. Saya bilang kalau kira-kira lah sehari 50.000 kali 60 gitu. Itulah. Ya, jadi itu resikonya. Melarang memakai pakaian berjahit. Jadi Pak Wari, Pak Budi, tolong ya, peci dan CD jangan pakai nanti. Ihram aja. Bukan singlet juga sama. 2 ini aja. 2 lembar pakaian ihram aja. Enggak, kalau umur aja. Sedang ihram aja. Tak masalah, tak masalah. Iya. Selain sedang ihram, sedang umroh, boleh bebas memakai apapun, silakan. Nah, kemudian tip tawaf dan sa'i. Nah, hafalkan doa-doa berangkat rombongan, jangan terpisah, makan minum sebelum berangkat, ya. Buat kelompok kecil kalau banyak lah, ya. Misalnya 25 bikin 2 kelompok, 3 kelompok, ya, supaya lebih mudah. Dan tolong nanti NIM card, ID card di sini tak boleh lepas, Pak. Ini seringkali kejadian terlupa, hilang. Emaknya Vira gitu juga. Nah, hilang. Untungnya tak kemana-mana, diam aja. Jadi ketemu sama orang mana gitu. Pagi-pagi ketemu jam 12 subuh tuh. Ya saya cari dapat lah. Senangnya bukan dengan siapa ya, lupa ya. Berarti mah ikut. Boros ya. Iya, di mereka kata ada telepon nomornya. Jadi iya, di telepon dia. Ini zamannya ketinggalan di sini dipotokan, nyari gampang. Ya. Kalau sudah sering ke sana tahu tempat. Iya. Makanya di Nemkar kartu nama itu ada nomor HP 2, nomor HP leader dan mutawif. Nanti dihubungilah. Atau misal kalau sesat bisa jumpa polisi askar. Tunjukkan mana hotelnya, diantar tuh. Ya, kalau memang kejadian seperti mudah tak terjadi lagi. Ada dulu Pak, sepasang suami istri, kakek nenek yang sudah 89 tahun dan 90 tahun. Kakeknya Pak itu Taufikur Rahman Dewan. Kemana-mana berdua aja. Satu hari hilang juga. Tak bawa name card lagi. Ya cari Pak. Untuk mau kerjasama. Jadi kita cari jalan aja jemaah. Melaksanakan kegiatan umur. Tapi itu ada timnya mencari gitu. Ketemu juga. Nah, itu jangan sampai lupa tentang name card. Nah, kemudian selama di sana, Bapak Ibu, tolong perbanyaklah ke masjid, ya, kesempatan tuh, perbanyak doa, zikir, dan biasanya kalau ingin masuk ke masjid, paling tidak sejam sebelum waktu salat, masuk dah. Kalau sudah mepet, tak dapat masuk di halaman, tutup kadang-kadang. Ini perbanyak doa. Nanti ketika di Madinah ada ziarah makam Nabi, itu ada tasrinya, ada antriannya, nomornya, jadwalnya ada. Dikasih tahu sama mutawif dan leadernya, laki-laki, perempuan, lebih tertib Pak. Kalau dulu sembarangan masuk tiap aja masuk boleh, sekarang diatur, tak sembarangan ya, tak punya kartu tak bisa. Lama juga, lama, antrinya lama. Dalam tuh paling berapa menit, sekedar sholat lama tak boleh Pak, diusir kan, karena banyak orang lain di belakang nunggu gitu. Salat sunat apa aja? Boleh tahiyatul masjid, boleh duha, boleh apa saja. Ya. Nggak ada salat khusus, nggak ada.
Dan setelah berziarah ke makam Nabi, ke Raudhah, Raudhah itu taman surga ya kata Nabi, antara rumahku dan mimbar Nabi ada karpet hijau, itu namanya Raudhah. Ya, Raudhah baru ke makam Nabi, keluar. Nah, sudah keluar kita ke Baki biasanya. Ada pemakaman sebelah Masjid Nabawi namanya makam Baki. Ada Utsman bin Affan nanti di sana. Kalau yang lain Nabi, Abu Bakar, Umar di dalam masjid itu sepaket. Jadi kena ucapkan salam ke Nabi, Assalamualaikum Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah, ada doanya sih. Baru keluar dan biasa ada masanya berziarah ke makam Baki. Ya. Kemudian tentang sholat ada, sudah. Perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian setelah salat wajib biasanya ada salat jenazah. Ya, salat jenazah biasanya selalu dapat. Jadi kita ikut aja. Ya. Silakan ada pertanyaan. Ya itulah, batalkan dulu. Nah, kalau ulang lagi. Orang itu suruh tunggu Pak. Biasanya leadernya suruh nunggu di pintu keluarnya misalkan, atau di tempat Zam-Zam, tak jauh dari Ka'bah. Tak jauh dari Ka'bah. Tunggu, ada yang belum selesai, ya, bisa. Atau mungkin yang lain jalan bersama tour leader Ustadz Monas, atau yang ini menunggu si Mutawib, bisa nunggu. Makanya kalau bisa Pak, sebelum masuk masjid itu bebaskan. Entah kita pengen bersih, buang dulu, pengen apapun bersihkan dulu ya. Kenapa lama udah masuk, payah keluar lagi. Nah. Pak Pari ada buku doanya? Berapa pinjam dulu ke Bu Mai. Pak pakai. Berdua ya, pinjam. Nanti Bu Mai dapat. Silakan buka halaman 1. Ada halaman 1. Ya. Udah. Pertama yang mesti diperbanyak adalah doa ketika keluar dari rumah, misalkan ya. Doa keluar rumah, doa di kendaraan itu selalu tuh. Nah. Dan kita sama-sama hafal ya doa keluar rumah, bismillah, terus bismillah tawakkaltu, silakan. Cuma kadang ada tambahannya. Nah, misalkan di sini sebut alhamdulillah hadani bil Islam dan seterusnya sampai illa billahil aliyil azim. Boleh kan baca, pegang ya. Boleh pegang gini, boleh digantung leher, atau boleh ikut amin. Kalau males ya, amin aja, ikut amin aja. Nah, ini yang pertama. Terus berikutnya halaman 2. Halaman 3, sholat sunat sebelum bepergian. Nah, silakan 2 rakaat sholat sunat, apapun surahnya silakan nyampein aja. Misalkan Al-Kafirun dengan Qul huwallahu 2 ya. Di rumah ya, di rumah sebelum berangkat ya. Kemudian doanya ada di situ, Allahumma ilaika tawajjahtu dan seterusnya. Ataupun apa saja yang hafal. Halaman 4, setelah duduk di atas kendaraan di ferry ya, silakan doa. Mau ke balai baca juga, nanti tidak balik ke Singapura baca juga doanya. Di Singapura naik pesawat baca juga ya. Ini dibaca boleh langsung. Kemudian doa sewaktu kendaraan berjalan ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, sakharlana dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah ketika sampai ke tujuan, halaman 6.
Nah, sampai ke tujuan ada doanya minta kebaikan di tempat yang dituju tuh. Nah, kemudian kedua baru masalah umrohnya halaman 7. Pertama niat ihram, niat umroh. Labbaik Allahumma umratan, ya. Atau boleh tambah nawaitul umrata. Nah, itu boleh. Nah, setelah memakai kain ihram, baca doa Allahumma uharimu. Syari dan seterusnya. Baca saja, ya baca saja, nggak usah dihafal. Banyak ini hafal. Terus bersalawat, perbanyak silakan. Nah, salawat boleh baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini udah hafal semuanya, insyaallah. Kemudian nanti berjalan sampai masuk kota Makkah, ada doanya Allahumma hadza haramuka wa amnuka dan seterusnya. Doa memasuki Masjidil Haram Allahumma anta salam minka salam, ini udah hafal insyaallah. Nah, tambah lagi sedikit, ya. Ini sudah hafal yang tiap salat sekarang baca. Doa ketika melihat Ka'bah, ada ya doanya, ada. Doa ketika melintasi makam Ibrahim yang saya sampaikan tadi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin dan seterusnya. Nah, terus di sini kan ditulis doa tawaf putaran 1 sampai 7. Putaran 1 subhanallah dan seterusnya. Terus ya. Banyak ya. Sampai ke rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah terus. Nah, putaran kedua lain lagi doanya, dibaca aja atau ikut mutawib atau apa saja. Nah, apa saja yang kita hafal. Nah, tapi yang pasti setelah rukun yamani Rabbana atina gitu, sampai hajar aswad. Rabbana atina sampai selesai baru bismillah Allahu akbar. Ngecup, melambai dan ngecup ya. Ya. Itu terus jadi ini bukan main banyaknya doa nih. Panjang-panjang lagi. Nah, ini bikin kita payah. Tapi boleh dibaca, boleh yang hafal apa saja, silakan. Ya. Tak masalah, bacalah, makanya dikasih buku mutawib, ya, atau ikut mutawib. Sampai putaran ke 7. Saya tak pernah hafal, Pak. Saya mengajarkan jemaah apa saja. Apa yang saya hafal, saya bimbing jemaah membaca doa tuh. Pakai doa ini, tapi silakan ini bagus juga. Sampai ke halaman setelah selesai tawaf, halaman 34. Halaman 34 selesai tawaf, baca Allahumma ya rabbal bait dan seterusnya. 34, Bu. Banyak panjang doanya. Nanti dibaca saja atau apa saja yang kita hafal. Kemudian doa setelah salat sunat tawaf tadi. Sudah selesai tawaf, doa. Ini doanya di halaman 36. Doa salat di belakang makam. Setelah salat 2 rakaat kan, baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, baru baca ini Allahumma innaka, baca saja atau apa saja yang kita hafal. Nah, ketika minum Zam-Zam ini sudah hafal ya, gampang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an dan seterusnya. Doa setelah salat mutlak di hijir, boleh ya. Hijir Ismail itu batu yang setengah lingkaran ya bentuknya. Silakan kalau sempat, kalau tak itu masalah. Ini sunnah saja, sunnah tambahan. Kami pun belum pernah masuk ke Hijir Ismail, belum pernah. Doa di atas bukit Sofa, halaman 343. Doa di atas bukit Sofa. Terus lagi doa sa'i perjalanan pertama di Sofa, baca dari bukit Sofa turun
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja kalau bisa ya. Memang kalau tahapal yang pas gampang adalah salat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu aja. Terus itu. Selama sa'i ya atau selama tawaf boleh itu baca terus. Nah, ketika naik Bukit Safa atau Marwah halaman 47, Innal Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita min Israil, dan seterusnya. Ini halaman 43. 47 ya. 47. Kemudian putaran pertama, kedua, ketiga saya 7 kali putaran. Nah, di sepanjang Safa Marwah ada zam-zam, Pak. Kalau aus atau bagaimana penat, minum zam-zam di perjalanan antara Safa dan Marwah. Atau pegel, saya rasakan Pak, diurut pakai zam-zam. Ada zam-zam, diambil dari tempat zam-zam banyak, diurutkannya, kaki urut dengan zam-zam. Insya Allah Pak, hilang penat, pegel. Nah, pengalaman air zam-zam ya, itu memang jaminan Allah, Rasulnya, jadi obat ya. Pegal, apapun pening ya. Sampai ke putaran yang ketujuh, sa'inya halaman 68, doa sa'i perjalanan ketujuh dari Bukit Safa ke Marwah, terus sampai mendekati Marwah baca doa. Nah, selesai sa'i di Marwah, doanya halaman 70. Ini doa terakhirnya dalam sa'i. Ketika menggunting rambut, halaman 71, doanya ini. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, sebelum pulang ada tawaf wada. Halaman 73, doa selesai tawaf wada, tawaf perpisahan ketika kita mau pulang ke tanah air. Juga sampailah selesai. Halaman 82, doa ketika berada di makam Rasulullah. Halaman 82, mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, terus ya. Nah, ketika di Baki, doa masuk Baki ada, dan doa untuk Utsman bin Affan yang meninggal di Baki ada juga. Ketika ziarah ke Uhud, makan Uhud, ada sahabat Nabi, paman Nabi sekaligus Hamzah, ada juga doanya situ. Intinya apa sajalah yang hafal atau ikuti mutawif. Ya, dia sudah mahir tentu tiap hari bimbing jemaah, ikut aja lah. Maka kalau bisa jangan jauh-jauh dari mutawifnya, dekat aja. Nah, ikut aja. Ini barangkali yang secara teorinya bisa disampaikan. Bagian terakhir mungkin ada kata-kata yang biasa didengar di Saudi sana selama umroh, halaman 99. Jadi belajar bahasa Arab dikit. Sabah khair. Bahasa Arab tuh. Sabah nur. Ya, ini ada. Jelis, duduk, udkhul, dan sebagainya. Ada beberapa lembar tuh. Nah. Tapi biasanya Pak, mereka juga sedikit banyak hafal bahasa Indonesia. Apalagi tuang dagang. Kalau mereka tak bisa bahasa Indonesia, rugi. Sebab Indonesia terkenal suka belanja. Rugi mereka tak laku Pak. Jadi boleh bahasa Indonesia. Tetapi nanti sana untuk belanja-belanja, usahakan sampai di Madinah tuh kita tukar uang rupiah ke real. Di hotel-hotel banyak tempat penukaran, ya. Indonesia ada juga, tapi di sana aja lah. Jokowi ya rupiah juga boleh Pak, tapi jadwal mahal. Mereka terima kalau kita pakai rupiah, terima, tapi jadwalnya mahal tuh. Iya, jadi saja, insya Allah tak perlu di sini tukarnya, di sana aja.
Ada sama juga, tuker aja sana. Ya. Sementara saya ucapkan terima kasih. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.